Ibu, bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat pagi berkah dalam. Bacaan ini istimewa, namun juga mengejutkan. Ada sabda bahagia, namun juga ada sabda celaka. Dalam Injil suci baru saja kita dengarkan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu yang punya kerajaan Allah. Namun juga ada sabda, tetapi celakalah kamu, hei kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu telah memperoleh penghiburanmu. Ini maksud Tuhan apa? Ada sabda bahagia, namun kok ada juga sabda celaka. Apa kehendak Tuhan? Mari kita belajar bersama. Dari bacaan pertama, kita mendapatkan pewartaan yang tegas sekali. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi kalau kita mengandalkan diri, terkutuklah. Namun juga Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan padanya. Kita dibimbing Tuhan untuk mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Kita kembali kepada pertanyaan, apa yang dikehendaki Tuhan? Kok ada sabda bahagia, ada sabda celaka? Yang pertama, Tuhan tidak mengagungkan miskin atau kaya. Sederhananya, Tuhan tidak berpihak pada yang miskin atau yang kaya. Tuhan tidak pilih kasih pada yang miskin atau yang kaya. Tuhan ingin supaya seperti yang dalam bacaan pertama tadi, manusia mengandalkan Tuhan. Entah miskin, entah kaya, harus mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau miskin ataupun kaya tidak mengandalkan Tuhan, semua salah. Bahasa bacaan pertama ngeri, terkutuklah. Yang kedua, apa kehendak Tuhan dari sabda bahagia dan sabda celaka ini? Tuhan ingin manusia menemukan penghiburan, kedamaian, kebahagiaan di dalam Tuhan. Kalau kita baca tadi, celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Jadi dengan kekayaan, membeli, mencari, mengejar penghiburan. Seperti dunia saat ini, orang mengejar penghiburan, mengejar kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan dunia. Berapa duit itu? Ada HP baru muncul, dikejar, beli lagi, padahal HP-nya masih bagus. Melu-melu tanggane, kuliner di tempat-tempat yang mahal, atau juga membeli ini dan itu, sidane ora dinggo. Waktu itu sangat menggelitik, namun kritik tajam ketika saya masih frater. Seorang romo mengatakan demikian, pembimbing, kalau kamu beli komputer 5 juta zaman itu, kamu minimal
harus menghasilkan dari komputer itu 5 juta. Sehingga kamu tidak hanya konsumtif, namun produktif. Wah, kalau papa mama, kamu mau beli HP 3 juta, bisa nggak menghasilkan 3 juta dari HP-mu? Kira-kira gimana ya anaknya ya? Nah, semoga kita mau merenungkan itu. Namun yang dikehendaki Tuhan menemukan bahagia, penghiburan, kedamaian di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, pernah mengaku dosa pasti. Pernah ya? Apa pengalaman setelah mengaku dosa? Pasti mirip-mirip, yaitu plong, lega, bahagia yang dalam. Apakah Bapak Ibu pernah disuruh bayar bersakramen tobat? Kita menemukan kelegaan, menemukan kebahagiaan, kedamaian dalam Tuhan yang dikehendakinya. Dan kita pernah mengalami itu, namun sok-sok males. Dan semoga hari ini kita mau kembali bahwa Tuhan ingin supaya kita bahagia, damai, sukacita di dalam Tuhan. Maka terlebih yang ketiga, di tahun jubileum ini, tahun Yobel. Tahu ya artinya Yobel? Pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari belenggu dosa. Siapa toh manusia yang tidak keliru, tidak salah, tidak berdosa? Tidak ada. Kita juga sering iri, dengki, benci, dendam, dongkol, mangkol. Pernah ya? Nah, karena itu hati kita yang terbungkus itu menjadi keras. Kalau kita mau ambil contoh nyata dalam keluarga-keluarga, semoga tidak dalam keluarga kita, KDRT. Mengapa bisa? Katanya mencintai istri, katanya mencintai suami, loh kok ada KDRT? Karena ada kecewa, mangkel yang dipendam, bertumpuk-tumpuk, terus meledak. Dan kita tidak bisa melepaskan itu, belenggu-belenggu itu. Caranya apa? Pertama, sakramen tobat. Mengakui segala dosa dan mohon belas kasih. Lalu hati kita plong, hati kita bersih. Lalu yang kedua, doa. Kalau mangkel sama istrinya, mangkel sama tetangganya, mangkel karo romone, sebut nama lengkapnya. Doakan saudara dipenuhi belas kasih dan kuasa Tuhan. Ketika kita bisa menyebut nama istri, suami, tetangga yang mengecewakan kita, hati kita kembali lembut. Dan kalau kita belum bisa menyebut nama orang yang mengecewakan kita, yang membuat kita dongkol, mangkol, kita masih terbelenggu dosa-dosa kita. Maka di tahun jubileum ini, Bapak Paus menandai dengan membuka Porta Santa, Holy Door, pintu suci, supaya kita yang dari dunia masuk ke gereja, ke basilika untuk bertemu dengan Tuhan.
Tuhan yang adalah pintu, Tuhan yang adalah pengharapan. Sehingga kita melalui Tuhan sampai kepada Allah Bapa, mengalami kasih karunia, mengalami sukacita di dalam Tuhan. Dan semoga dengan demikian kita sungguh semakin mampu memilih bahagia. Amin. Amin. Kita tutup dengan berdiri. Lalu tirukan saya menengadah, lalu kepala melihat ke atas, dan silahkan merengut kalau bisa. Silahkan merengut. Bisa enggak? Mungkin kesulitan. Silahkan turunkan lagi. Mengapa saat kita menengadah langsung ada sukacita? Ibu bapak tahu tangan ini apa? Mungkin sudah ada yang pernah tahu. Tangan ini adalah antena. Kalau ingin bahagia pagi hari, Tuhan terima kasih, kami bersyukur Kau berikan rahmat hidup baru. Semoga hari ini aku bahagia sehingga dunia semakin indah. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya, menemani, melindungi, memberkati kita agar kita bahagia di dalam Tuhan. Lakukan setiap hari, dijamin bahagia. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.